Halo teman-teman Latsar, selamat datang di podcast ASN Cerita. Senang banget bisa kembali nemenin kalian hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan tugas ya. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, khususnya buat kita sebagai ASN, yaitu netralitas ASN dalam kontestasi politik. Kenapa topik ini penting? Karena ASN ini punya posisi strategis dalam pemerintahan. Apa yang kita lakukan, bagaimana kita bersikap, ini sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Apalagi menjelang tahun politik, isu netralitas itu selalu hangat dibicarakan. Nah, supaya pembahasannya lebih dalam, dan tidak hanya dari satu sudut pandang, hari ini saya sudah menghadirkan narasumber yang akan berbagi insight. Halo, selamat datang. Silakan perkenalkan diri. Halo, terima kasih sudah mengundang. Perkenalkan, aku Versita, senang sekali bisa hadir di podcast ini dan berbagi pandangan tentang pentingnya netralitas ASN dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selamat datang Vero. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Langsung aja ya. Kita masuk ke pembahasan. Pertanyaan pertama. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan netralitas ASN? Mungkin masih ada teman-teman yang belum paham batasannya. Baik, aku jelasin ya. Secara sederhana itu, netralitas ASN adalah sikap tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh, terutama dalam urusan politik praktis. Nah, artinya itu, ASN tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik seperti mendukung calon tertentu, ikut kampanye, menjadi tim sukses, atau memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Nah, kenapa ini penting? Karena ASN itu adalah pelaksana kebijakan publik. Kita bekerja untuk semua masyarakat, bukan kelompok atau kepentingan tertentu. Kalau ASN tidak netral, maka pelayanan publik berpotensi menjadi tidak adil. Jadi memang bukan sekedar aturan ya, tapi menyangkut keadilan dalam pelayanan juga. Nah, Vero, apakah ada dasar hukum yang mengatur netralitas ASN? Tentu ada dasar hukumnya jelas. Misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, dan juga ada aturan dari KSN serta BKN. Nah, semua itu ya secara tegas melarang ASN terlibat dalam politik praktis. Bahkan sanksinya pun berjenjang, bisa sampai teguran lisan, tertulis, bahkan pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi bukan main-main ya. Wah, sampai seberat itu ya sanksinya. Berarti ini serius. Lalu, Vero, kalau kita lihat di lapangan, menjaga netralitas itu tidak selalu mudah. Apa aja sih tantangan yang sering dihadapi ASN dalam menjaga netralitas? Tantangannya cukup beragam. Aku ingin sebutkan beberapa ya. Yang pertama itu ada dari media sosial. Sekarang ini aktivitas digital kita itu sangat mudah terlihat. Hal-hal seperti menyukai, membagikan, ataupun mengomentari konten politik meskipun cuma sekedar like, itu bisa dianggap sebagai bentuk keberpihakan. Jadi banyak ASN yang terjebak karena nggak hati-hati bermain medsos. Nah, kedua itu tekanan dari lingkungan kerja. Kadang ada ajakan dari teman sejawat atau bahkan tekanan dari atasannya untuk mendukung pihak tertentu. Nah, ini sangat sulit karena menyangkut hubungan kekaryaan kan. Nah, ketiga itu ada faktor kedekatan pribadi. Misalnya ada keluarga, saudara, atau kerabat dekat yang terlibat dalam politik praktis sebagai calon atau tim sukses. Nah, secara emosional, pasti dari kita tuh muncul dorongan untuk membantu atau mendukung. Keempat itu ada godaan imbalan. Ada kalanya pihak tertentu itu menawarkan sesuatu kepada ASN agar mau mendukung atau setidaknya tidak menghalangi kepentingan politik mereka. Begitu. Wah, banyak sekali godaannya ya, Vero. Berarti tidak hanya Ya. dari luar, tapi dari dalam lingkungan sendiri juga. Lalu, bagaimana dengan situasi seperti ini? Misalnya, seorang ASN Mm-hmm. punya akun media sosial pribadi. Apakah dia boleh mengunggah foto bersama calon tertentu dalam acara keluarga? Itu melanggar atau enggak? Izin jawab, pertanyaan bagus sekali dari Adit. Prinsipnya, ASN itu harus menghindari segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan interpretasi publik bahwa kita tuh berpihak. Jadi kalau foto bersama calon tersebut diunggah ke medsos, apalagi diberi caption dan kesan mendukung, maka itu sudah masuk kategori pelanggaran netralitas ya. Nah, bahkan jika hanya foto tanpa caption, publik bisa berasumsi ada kedekatan politik. Jadi lebih bijak untuk tidak menggugah hal-hal yang berpotensi menimbulkan salah tafsir. Gitu, Adi. Jadi lebih baik menjaga jarak ya, secara digital juga. Kalau Betul. misalnya ada ASN yang melanggar netralitas, dampaknya apa aja selain sanksi disiplin? Dampaknya cukup besar dan nggak bisa dianggap sepele.
pertama itu kita bisa tentu aja kena sanksi ya. Sanksi disiplin sesuai peraturan, mulai dari teguran hingga pemberhentian tadi. Nah, kedua itu merusak citra kita sebagai ASN, merusak instansi pemerintah dan nama baik ASN secara umum. Ketiga itu ada menurunkan kualitas pelayanan publik karena masyarakat itu merasa diperlakukan nggak adil. Keempat, dalam jangka panjangnya itu bisa mengganggu stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Perlu diingat ya, ASN itu tulang punggung birokrasi. Jadi kalau birokrasinya aja nggak netral, jadi proses politik dan pemerintahan itu kan bisa kacau, begitu kiranya. Wah, dampaknya luas sekali ya. Berarti menjaga netralitas ini benar-benar tanggung jawab yang besar ya, Vero. Nah, Betul. nah, Vero, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana sih cara ASN tetap bisa menjaga netralitas di tengah berbagai tekanan tadi? Mungkin ada tips yang bisa dibagikan oleh Vero? Oh, tentu saja. Ada beberapa hal nih Adit yang bisa dilakuin ya oleh ASN. Aku coba rangkum. Itu yang pertama, ada pahami aturan yang berlaku. Jadi, dengan memahami aturan itu, kita tuh tahu batasan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jangan sampai melanggar karena kita tuh nggak tahu. Kedua, itu kita harus fokus pada tugas utama sebagai pelayan publik. Ingat bahwa kita itu bekerja untuk masyarakat secara keseluruhan, bukan untuk kelompok atau kepentingan tertentu. Jadikan itu sebagai kompas kita sebagai ASN. Nah, ketiga, itu bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi kita harus membatasi interaksi dengan konten politik. Jangan like, share, ataupun komentar pada postingan yang berbau politik praktis. Lebih aman lagi itu untuk tidak mengunggah hal-hal yang bisa dikaitkan dengan politik. Nah, selanjutnya itu dia berani bersikap tegas. Jadi kalau ada tekanan atau ajakan dari rekan kerja, atasan, ataupun pihak manapun yang melanggar prinsip netralitas, ASN itu harus berani menolak dengan santun. Sampaikan bahwa kita itu terikat sama aturan dan tidak boleh melanggar. Kelima, itu tanamkan komitmen moral ya. Ingatlah, kalau kita tuh ASN mengabdi kepada negara, bukan kepada individu atau partai. Jadi netralitas adalah bentuk loyalitas kita sebagai ASN kepada NKRI dan Pancasila. Wah, lengkap sekali, Vero. Saya jadi ingat, kadang ada ASN yang beralasan, ini kan di luar jam kerja, jadi bebas dukung siapa aja. Itu boleh nggak? Itu mitos yang keliru. Jadi netralitas ASN itu nggak mengenal jam ya. Jadi status ASN kita tuh melekat 24 jam. Jadi meskipun di luar jam kerja, jika seseorang ASN terlibat dalam kegiatan kampanye, memasang atribut politik, atau menghadiri deklarasi calon, itu tetap aja dianggapnya sebagai pelanggaran. Jadi betul-betul harus steril dari aktivitas praktik politik ya. Lalu, bagaimana dengan hak pilih ASN dalam pemilu? Apakah memilih di bilik suara itu diperbolehkan? Oh, kalau untuk memilih hak suara ya, itu boleh. Jadi hak pilih ASN itu emang dijamin undang-undang kan. ASN tetap bisa memberikan suaranya di TPS pada hari pemungutan suara. Yang nggak boleh itu yang tadi melakukan kampanye, sosialisasi, atau upaya mempengaruhi orang lain untuk memilih calon tertentu. Jadi bedain ya antara hak pilih pribadi yang dijamin kerahasiaannya dan aktivitas politik yang terbuka dan mempengaruhi publik. ASN itu boleh memilih, tapi nggak boleh mengajak orang lain untuk memilih calon yang sama. Begitu. Jadi intinya ASN boleh mencoblos, tapi jangan ajak-ajak, paham ya guys? Nah, Vero, sebelum kita akhiri, Nah, mungkin ada pesan penutup untuk teman-teman ASN yang sedang mendengarkan? pesan saya, pesan dari aku sederhana ya. Jadi netralitas ASN itu bukan hanya kewajiban, tapi juga bentuk loyalitas kita kepada negara. Dengan menjaga netralitas, kita tuh ikut berkontribusi menciptakan pemerintahan yang adil, profesional, terpercaya. Aku juga ingin nambahin nih satu kutipan. Seorang ASN yang netral bukanlah yang tidak punya pilihan, tapi yang memilih untuk mengabdi kepada semua rakyat tanpa terkecuali. Wah, bagus sekali itu, Vero. Terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat insightful hari ini. Saya rasa teman-teman semua jadi lebih paham tentang batasan, tantangan, dan cara menjaga netralitas ASN. Semoga obrolan kita bisa menambah pemahaman dan jadi pengingat bagi kita semua. Akhir kata, saya sebagai moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast ASN Cerita. Tetap profesional, tetap netralitas, dan tetap melayani. Sampai jumpa.